Ya, undang-undang penyiaran tidak bisa dirubah. Belum bisa dirubah hingga saat ini. Iya. Ya, dan tidak berdaya mengatur ini. Lantas apa? Sebagai orang KPI, Saya- menurut Andre apa yang harus dilakukan? Ya, ini dia tamu yang saya tunggu ya. Jadi ada topik yang hot banget untuk kita bahas. Ais. Ya, wah, ngeri-ngeri sedap ini. Mantan ketua KPI dan anggota KPI ya. Periode berapa nih? 2016-2011 pas Kano jadi dirut lah. Oke, Khusus sekarang- untuk Kano. terus Sekarang 2011, 2011-2022. Anggota. Ya. Seorang pemimpin KPI yang sangat muda ya, Dr. Yuli Andre Darwis. Iya. Kita manggilnya Andre. Terima kasih Bang atas ruang diskusinya ini. Ganteng, mantan udah Sumbar dia nih. Iya. Tahun berapa itu? Tahun 2004 ya. Iya 2004-2005 lah. Jadi duta wisata. Umur muda, doktor, ya kan. Dan dia ketua KPI paling muda ya, sempat ya dalam sejarah. Iya, dalam sejarah. Karena limit jadi komisioner itu 35 tahun. Oke. Nah, aku pas itu 35 tahun, 19 mau 36 lah jadi ketua. Pas zaman yang cocok lah, zaman emasnya waktu itu kan. Dan ini mendampingin saya menjadi dirut TVRI. Oh iya, setia satu periode. Kita dulu saling tektokan aja. Luar biasa. Saling dukung kata orang. Saling dukung. Sampai nomor uno lah ya. TVRI yang nggak dianggap, kita kasih secara kualitas. Iya. Semua survei se-Indonesia, ya kan? Fakta bicara masyarakat, Fakta, bagus. iya. Oh, dulu Benar. kita, kalau KPI itu memberikan catatan kita keren-keren ya. Thank you, Dido. Tapi ini Sama-sama, bukan Kak. KKN lah ya. KKN. Ini ada satu hal yang banyak ditanyakan orang nih ya. Masalah kebijakan KPI, masalah penggunaan masker untuk para insan televisi. Ya. Dianggap ada semacam apa ya, diskriminasi ya. Antara off air dengan on air, Bukan, antara antara off air, genre, ya. genre ini genre Iya, yang iya, berbeda. iya. Pemain sinetron tidak perlu pakai masker, tidak boleh pakai face shield. Ya. Ya, padahal katanya peluk-pelukan. Iya. Sementara untuk musik, talk show, komedi harus memakai. Ya. Jadi kenapa kata teman-teman nggak dibuka aja semua? Apalagi kan kita yang penting jaga distancing, pelaku-pelakunya semuanya di antigen gitu. Kenapa sih, Ndri? Kenapa ada terjadi perbedaan itu? Iya kan, sebenarnya proses non bencana ini kan memang membuat situasi Setuju semua pada saya. adjust ya. Setuju, Dan setuju, situasi itu juga kita harus hormat dengan Satgas COVID-19 yang dibentuk BNPB. Setuju. Pada prinsipnya apapun masukan dari publik itu menjadi catatan penting untuk Betul. perubahan. Pasti Artinya, banyak yang protes ya. protes pasti ya. Ya. Dan berapa waktu lalu juga maupun Mas Agung maupun teman-teman di isi siaran, Ya. mau ketua semua sudah diskusikan ini. Ya. Tapi pada prinsipnya begini, Miami. Apapun yang menjadi surat edaran ataupun yang menjadi kebijakan, pasti Komisi Penyiaran Indonesia atas nama lembaga negara pasti membawa stakeholder untuk mendiskusikan Untuk itu. diskusi itu. Nah, namun ketika ada yang dianggap, loh ini kan framing seperti sinetron misalnya, kan dia itu kan off air. Tetapi ketika dia syuting, itu kan bagaimana konsep protokolnya kan begitu yang menjadi sesuatu disparitas atau perbedaan. Nah ini yang menjadi polemik dan menjadi autokoreksi tentunya. Iya. Dan tentu KPI dalam hal ini karena bersama-sama dengan tim Satgas, bersama-sama dengan stakeholder mendiskusikan itu bagaimana menjadi kebijakan ini menjadi equal ataupun adil pada semua saja. Itu yang menjadi catatan paling utama. Tetapi prinsipnya kita udah step ahead, artinya KPI sudah maju selangkah untuk melakukan bagaimana penetrasi pada protokol itu jalan. Tetapi yang ketidakadilan seolah-olah muncul itu tentu menjadi autokoreksi bagi KPI yang juga dalam hal ini juga melakukan perubahan ya terhadap regulasi ataupun bukan regulasi sebenarnya pada kebijakan bersama. Kebijakan. Gitu, ya. Ya. Saya pikir bukan hanya Indonesia mungkin, Kando. Rata-rata hampir di mungkin regulasi KPI dunia seperti Korea Selatan, terus teman-teman di Malaysia maupun di Eropa, saya pikir mempunyai hal yang sama juga tentang regulasi ini begitu. Namun yang menarik kan di Indonesia ini kan genre itu cukup banyak. Jadi ada kategori off air, ada kategori on air, terus ada turunannya kayak misalnya talk show. Talk show kenapa sih harus begitu gitu kan? Karena mungkin alasannya live misalnya. Tapi kalau yang off air, kalau gitu off air aja lebih enak, bebas, nggak perlu pakai protokol kesehatan begitu. Nah makanya ini ditata kelola, diurut secara dengan baik dan elegan kembali. Semuanya saya pikir sudah hampir bersepakat untuk
dilakukan yang namanya ya koreksi ataupun perbaikan terhadap bagaimana menggunakan kalimat yang tepat lah untuk kebijakan itu gitu. Ya. Dan sudah edaran ini sebenarnya himbauan ya. Artinya bukan untuk melakukan sebuah pemasungan, tetapi bagaimana kita saling menjaga. Ya. Jadi kalau ada pelanggaran pun cuma dikasih tahu aja, tidak ada sanksi. Ya. Kalau himbauan kan tidak ada sanksi kan? Himbauan pertama pasti nggak ada sanksi. Tentu mereka ketika diberikan suatu pandangan, tentu mereka akan melakukan respon ya. Dan respon itu tentu dijawab. Kemudian besok diulang lagi baru namanya sanksi. Tetapi sampai saat ini saya pikir ini menjadi menurut saya itu sesuatu yang harus memang sama-sama lah duduk barengnya begitu. Nggak bisa. Itu sih. Ya tidak ada yang menentang juga keputusan ya. Jadi kita sepakat untuk menegakkan protokol. Ya. Kita sepakat mendukung semua. Betul. Ya, jadi mendukung. Kita mendukung lah, kita kalau siaran gitu pakai gitu ya, distancing dan sebagainya, kita pasti dukung. Nah, persoalannya ini ada semacam perbedaan, diskriminasi. Kenapa di sinetron tidak perlu pakai masker, pakai face shield, kadang juga peluk-pelukan gitu, sementara di genre yang lain, jadi saya pikir bukan karena on and off-nya, itu kan kalau live tidak live, kan pertunjukan musik, komedi jarang sekali live, tapi mereka harus menerapkan itu gitu, Andre. Ini aja yang dipertanyakan. Kenapa nggak dibuka aja semua sih? Yang penting diketatin. Para pelaku ya yang muncul di panggung dan belakang panggung harus antigen semua. Betul. Ya kan, nggak boleh distancingnya deket-deket. Setuju kita. Betul. Karena ini benar tuh. Betul. Artinya berarti apa yang menjadi edaran ataupun apa yang menjadi ukuran dari ketika KPI memberikan suatu pandangan kepada stakeholder, khususnya industri penyiaran, tentu ini menjadi sebuah catatan bersama. Toh, edaran ini kan biasanya kami membuatnya nggak serta-merta langsung, pasti kami kumpulkan dulu. Nah, mungkin dalam ada persepsi, diskusi, ada diskusi. Mungkin ada persepsi begitu banyak stakeholder, mungkin ada satu yang mungkin tidak terfikirkan bahwa ini kenapa? Nah, saya pun merasakan itu dalam artian ketika ketika waktu itu saya kena jadi penyintas COVID ya. Terus dari COVID ada yang nanyakan kenapa ini dibedakan. Nah, mungkin persepsi publik seolah ini ketidakadilan. Tapi kan proses itu kan jalan dengan sebuah konsep yang benar-benar ada duduknya, ada Satgas COVID. Kami pun nggak akan bertindak kalau tanpa ada dari Satgas COVID. Ya, teman-teman cuma nanya nih, pertimbangan apa sih kok terjadi perbedaan gitu? Iya, karena begitu dalam logika ini gini. Dulu pernah begini, ketika ditayangkan sesuatu konten, kan bikin teks bahwa ini direkam sebelum, tetapi kejadiannya bisa jadi pas COVID misalnya kan, untuk membuat satu triki terhadap sebuah konten. Itu ada triki gitu? Iya, bisa jadi yang seperti itu kan. Tetapi kan karena kalau dilihat kan udah 1 tahun, masa programnya kayak seperti baru kan gitu kan. Ini kan hal-hal yang sebenarnya sederhana. Tapi begini, kita itu kan membuat satu regulasi atau kebijakan untuk bukan mempersulit kan gitu kan. Itu membuat situasi itu menjadi kondusif, itu paling penting. Namanya kebijakan, kalau sudah kondusif nggak perlu lagi kebijakan, kan begitu. Nah, proses itu yang kita lakukan. Saya pikir ini sudah menjadi sesuatu yang jalan untuk baik, karena ini kan saya bilang dari awal, ini kan bencana yang non alam yang tidak terfikirkan kita membuat harus protokol setiap instrumen kan begitu. Itu aja sih. Nggak ada yang menentang, dilaksanakannya protokol. Yang dipersoalkan itu kenapa terjadi perbedaan. Betul. Itu aja. Nggak ada yang menentang. Saya tanya teman-teman ya, seniman-seniman gitu. Setuju. Bayangkan ya, ada yang membuat lomba mirip-miripan nih. Dengan artis aslinya gitu. Kan ini mirip kan wajah. Nah, kalau wajah yang ditutup gimana orang menilai mirip? Iya. Ini kan juga begitu dulu ya, banyak hal lah. Dulu tuh waktu itu pakai masker kain. Ya kan? Sekarang harus ada dasar ukuran medical masker, dan juga ada yang bilang facial katanya sudah aman karena kan ada suatu droplet yang nggak bisa pindah. Tetapi situasi bukan itu, ternyata harus ditutup hidung dan mulut. Nah, ini yang ahlinya kan tenaga ahli kesehatan. Yang ahlinya kan ini ya, makanya Satgas berkumpul di sini, duduk bareng-bareng untuk instrumen televisi apa. Tapi sekarang sedang dilakukan diskusi. Iya, sudah. Ya, kalau masalah droplet, masalah apa? Emang kalau di sinetron nggak ada droplet apa kan? Nah, iya. Sehingga bebas-bebas saja. Oke, yang kedua nih. Ya, nggak banyak orang tahu kenapa para YouTuber itu, kan Andre juga YouTuber ya, relatif
lebih bebas daripada di TV. Di TV kan ada aturan KPI-nya ya. Nggak boleh ini kontennya di atas jam 9, nggak boleh merokok, nggak boleh memarginalkan. Nah ini kan banyak yang belum tahu. Ya kenapa? Apakah memang KPI tidak menjangkau dunia media sosial? Dulu ketika saya jadi periode pertama, kita pernah mendudukan isu ini. Bahkan kita bilang bahwa ini ada media baru yang sebenarnya secara platform pun juga broadcast, artinya Betul. memberikan siaran kepada publik. Nah, tetapi kan masalahnya kan tidak diatur undang-undang. Ya. Bahwa infrastruktur yang diatur undang-undang hanya infrastruktur adalah televisi dan radio. Ya. Undang-undang penyiaran. Undang-undang penyiaran. Nah, kemudian masuk fase selanjutnya. Sekarang sudah konsepnya sudah kontennya sudah digital, tetapi platform sudah berbeda, Ya. termasuk YouTube. Nah, akhirnya ada dalam tanda kutip, saya pernah ngomong juga di satu podcast, saya sampaikan bahwa jangan sampai yang namanya orang yang tidak bisa apa-apa di televisi akhirnya dendam di YouTube. Artinya melakukan apa saja, saya bilang. Artinya ini menjadi sesuatu yang benar, karena perilaku kita kan selalu yang udah biasa itu udah nggak mau nonton, tapi sesuatu yang unik itu pasti ratingnya tinggi kan gitu ya. Nah, situasi itu yang membuat kita dorong, saya masih banget di periode 1 kita dorong untuk bagaimana regulasi terhadap media baru ini. Walaupun secara konsepsi berbeda. Kenapa begitu? Saya bilang pertama adalah ada kepastian hukum. Kayak YouTube sekarang ini kan kepastian hukum ini nggak jelas nih Pak Helmi. Artinya kalau saya misalnya ada sesuatu yang menyinggung orang lain dan sebagainya secara konten, pasti ada yang sue, pasti saya langsung berhadapan dengan people to people-nya dengan pidana kan begitu. Betul, betul. Tapi kalau dalam KPI tidak pernah kita mempidanakan sebuah konten itu, pasti kita berikan satu dia dekat ke Dewan Pers ya. Kalau etik newsnya, persnya ya. Tapi kalau konten di KPI kan paling teguran 1, 2, paling kita berhentikan programnya. Artinya di situ ada suatu kepastian hukum membuat orang, kreativitas itu nggak harus dibungkam tapi harus diperbaiki. Tapi kalau di YouTube hari ini, ketika orang nggak suka tiba-tiba orang langsung komplain, otomatis dia langsung berhadapan dengan undang ITE misalnya, pidana. Nggak ada yang melindungi lembaga negara yang melindungi dia nggak ada. Diri dia sendiri. Nah ini yang maksudnya kami mendorong supaya konten kreatornya harus dilindungi. Makanya ketika periode akhir itu, periode kedua ini saya coba untuk menjadi pemain YouTuber untuk berpikir apa? Ayo kita bareng-bareng lindungilah konten-konten yang bagus ini supaya mereka tidak disalahartikan, disalahpahamakan, sehingga orang jadi komplain, tiba-tiba langsung nuntut secara hukum. Artinya kan nggak menarik ketika menyinggung orang tiba-tiba dibawa ke ranah hukum. Nah itu dari segi perlindungan konsekuensi. Nah, satu itu. Yang kedua, regulasi apa? Ya semuanya adalah self-regulation. Jadi seolah-olah kita bikin broadcast hari ini, karena nggak ada regulatnya, ya kita bertanggung jawab lah. Sendiri-sendiri. Kalau kena ada yang tersinggung, dituntut pribadi. Nggak ada juga yang melindungi ya. Betul. Nggak ada asosiasi, nggak ada undang-undang yang melindungi. Tapi kan literally and legally, undang-undang penyiaran memang tidak menyangkut YouTube kan? Tidak menyangkut YouTube. Karena ini kan masalah penyiaran kan? Platformnya. Lembaga penyiaran. Infrastrukturnya yang didefinisikan oleh penyiaran adalah spektrum frekuensi. Yang mana spektrum frekuensi itu YouTube itu tidak masuk ke kategori. Karena dia berbayar ya. Karena dia dibayar untuk itu kan. Betul. Jadi bukan ranah publik. Nah ini yang menjadi hal yang khusus. Karena bisa jadi orang beranggapan, kemarin kami ngomong, pay TV itu kan TV berlangganan, ranah khusus, tetapi kenapa diawasi oleh KPI? Itu kan sesuatu yang ringan. Sama juga ya. Tapi di undang-undang penyiaran ada memang ya. Ada. Lembaga penyiaran berbayar ada. Betul. Tapi YouTube kan tidak ada. Nah, artinya ketika kondisinya siapa yang berhak untuk memberikan satu arahan lah. Karena bagaimanapun ini negara punya aturan, punya ini, jadi nggak boleh sama dengan yang lain. Nah ini yang perlu kita rumuskan bersama-sama. Ya undang-undang penyiaran itu kan mengatur lembaga penyiaran. YouTuber itu bukan lembaga. Itu dia. Soleh Solihun sendiri aja. Dan bukan Helmi Bicara pun bukan sebuah perusahaan. Itu yang menjadi hal khusus juga. Tetapi bagaimana dengan institusi yang sudah memformilkan diri untuk menjadi lembaga ekonomi di YouTube, misalnya untuk menghasilkan suatu pemasukan ekonomi seperti lembaga penyiaran, gitu ya. Bagaimana situasinya itu? Nah itu yang menjadi pertimbangan. Itu kembali equal law enforcement-nya benar-benar, ayo dong, barang keadilan itu harus penting. YouTuber itu bukan lembaga pers kan? Bukan. Jadi dia tidak masuk juga di dalam domainnya Dewan Pers. Betul.
Tetapi ke depan harapan kita, Miami, mengatur itu bukan artinya mengebiri. Betul, itu penting setuju. sekali. Mengatur itu artinya membuat arahan, guidance bahwa Republik ini butuh lah. Kenapa? Ya jangan sampai ini gaduh dengan situasi yang saling menyinggung dalam hal lain dan sebagainya. Karena ini kan nggak ada koreksi ya. Semuanya kan bisa bertanggung jawab masing-masing kan begitu. Ya, karena kita juga saya ini walaupun saya di YouTube sekarang, di YouTube enak betul tuh. Saya bebas mau ngomong apa aja. Ya. Tanggung jawab sendiri-sendiri aja ya. Dan memang gak ada yang ngatur. Undang-undang penyiaran tidak bisa mengatur. Ya, kemudian nggak juga masuk dalam lembaga pers. Tapi kadang-kadang kita terganggu juga sebagai orang yang senior ya. Mungkin Andri pun walaupun nggak senior pikirannya sama. Ada yang menghalalkan segala macam cara untuk menaikkan viewership, untuk menaikkan subscriber. Ada yang jual celana dalam. Ada yang memainkan prank yang berlebihan gitu. Menghilangkan martabat orang itu kan harus kita koreksi juga bahwa itu sesuatu sebenarnya jangan dijadikan sesuatu yang umum. Betul. Ya kan? Itu menjadi catatan. Itu yang bagian dari edukasi. Jadi masyarakat ini Andre, sama kayak kita di TV dulu. Ya, kan akhirnya acara TV yang banyak ditonton orang quote unquote bukan yang edukatif. Nah, di situ saya pikir perannya kita nih, pemerintah, KPI. Jadi tidak hanya dulu kalau TV swasta kan dia cuma lihat rating bagus bertahan. Mau acara sebagus apapun kalau rating tidak bagus out dia. Karena iklannya tidak ada. Ini yang menurut saya regulasinya tuh harus kita atur tuh. Kalau tidak apa yang terjadi sekarang tuh di TV. Yang jalan itu yang belum tentu yang edukatif. Yang edukatif malah gone. Di TV sekarang Andre nggak ada kuis. Nggak ada kuis. Acara-acara talk show yang cerdas-cerdas ratingnya kecil. Gitu. Ini yang barangkali kita ini karena ini bagian TV media itu kan mendidik bangsa. Ini kalau di YouTube kita biarin, ini terjadi lagi nih. Yang ramai itu yang begitu-begitu tuh. Dan itu menjadi suatu hal yang biasa. Ini yang dahsyat. Bahayanya satu. Ketika sesuatu yang kita anggap haram, kemudian diulang-ulang, dibiarkan terus, akhirnya menjadi suatu kebiasaan, menjadi halal. Nah ini yang menjadi sebenarnya concern sebenarnya. Justru itu ketika periode kedua kemarin kami teriak untuk media baru nih seperti apa. Bukan artinya membatasi, tetapi memberikan suatu. Ayo, gitu aja sih Mari. Ya, undang-undang penyiaran tidak bisa dirubah. Belum bisa dirubah hingga saat ini. Ya, dan tidak berdaya mengatur ini. Lantas apa? Sebagai orang KPI, menurut Andri apa yang harus dilakukan? Selagi menjabat sebagai komisioner ini, saya selalu mendorong bahwa ini fakta yang harus kita jalan. Jangan sampai kita udahlah cuek aja lah. Sampai kadang saya sedih. Bukan hanya misalnya YouTube ya. Saya bicara TV streaming. Ada TV streaming dari luar. Tembus ke sini, dia TV. Dia boleh iklan judi, boleh iklan porn. Terus yang di kita diatur iklannya, nggak boleh ini, nggak boleh iklannya begitu. Iklan rokok pun jam 10 malam ke atas, Pak Emi. Nah, sedangkan TV streaming yang sebenarnya mereka punya sistem 24 jam, tapi bisa tembus di sini, bisa lakukan apa saja. Itu saja, belum bicara YouTube ya. Nah, apalagi yang bisa platform yang sebenarnya kita bisa atur regulasi kita sendiri. Platform YouTube itu kan kita yang menjadi ini. Nah, kalau misalnya ada panduan, saya yakin semua konten kreator akan menikmati itu. Artinya, oke, ini loh regulasinya, kita akan atur. Tetapi kan mau nggak ada, ya udah mereka akan coba-coba. Akhirnya membuat sesuatu yang tadi kembali hip kembali, bagaimana ratingnya naik, kemudian viewersnya naik, dan juga heboh dan sebagainya. Tapi konten isinya nggak ada. Dan saya yakin, saya selalu ingat kata Bang Helmi, the king is content is king, tapi queen is packaging. Nah, orang sekarang berusaha untuk queennya aja diramein, tapi kontennya ya kadang-kadang ngikutin packaging yang penting rame. Dan itu yang terjadi. Dan di YouTube sendiri judulnya aja dibikin heboh, tapi kadang-kadang isi kontennya entar dari mana-mana. Kan itu juga kan. Rame juga viewers seolah-olah kan. Dan akhirnya thumbnail. Nah, inilah situasi-situasi yang harus kita tata kelola. Saya pikir begini, kita harus menata kelolanya bareng-bareng. Karena begini, saya yakin Indonesia ini tanpa diatur pun pasti akan berdiri kan begitu. Itu logika saya sih. Andre, apakah ini makin membuat kita menjadi desakan bahwa undang-undang penyiaran memang harus segera direvisi? Saya pikir begitu, Bang. Karena kenapa dari 2002 kita harus berpikir bahwa tidak terfikirkan bahwa yang nama infrastruktur penyiaran ini sudah berubah-ubah. Jauh udah berubah. Kita aja dulu gimana, pakai handphone seperti apa, sekarang 2G, 3G, 4G, bahkan 5G. Kita bingung undang-undang penyiaran. Saya ngomong dengan waktu itu di istana, ya Pak, saya bilang ini harus diubah. Sebentar lagi negara dunia ini meninggalkan analog, dan Indonesia kan udah komit 2022 kan kita digital. Undang-undang penyiaran kita kan masih gimana gitu.
Untung ada disisip Omnibus Law yang buat situasinya Ya, disisipkan. Kalau enggak, aduh. Sampai 2022 nggak berubah. Berubah. Nggak akan terjadi digital. Nah, inilah yang menjadi menurut saya duduk bareng gitu loh Bang Helmy. Ya. Seperti kita hari ini, saya pikir semuanya tahu kok. Ya. Kita mau kemana way out-nya. Saya bukan apa-apa ya. Saya bukannya bermaksud untuk apa-apa. Mengomentari tentang apa yang terjadi pada saya di TVRI. Ya. Saya dicopot oleh Dewas demikian gampang, unstoppable. Itu masuk undang-undang penyiaran loh. Loh iya, undang-undang penyiaran itu. Karena memang saya itu diangkat dan diberhentikan oleh Dewas. Iya. Jadi kalau Dewas nggak suka sama saya berhenti. Nggak ada. Mau DPR mau ketua DPR, mau presiden, mau Menkominfo nggak bisa menyetop. Segitu lemahnya. Masa orang yang mengangkat saya juga ikut ini operasional juga. Jadi menurut saya ini bukan karena ini, saya mah happy betul ya sekarang menjadi orang bebas. Tapi ini jadi dirut yang sekarang pun, direksi sekarang kapanpun bisa dipecat oleh Dewan Pengawas kalau dia nggak suka. Dan unstoppable. Iya. Itu bagus kemarin yang mecat saya, akhirnya juga dipecat oleh presiden kan. Karena mungkin udah keterlaluan gitu. Tapi undang-undangnya lemah sekali. Makanya ketika saya waktu zamannya Bang Helmy periode 1 merasakan sekali bahwa terjadi perubahan yang luar biasa ya di televisi khususnya lembaga penyiaran publik ini. Tetapi ketika regulasi ini dikomunikasikan ternyata ada benturan undang-undang kita yang membuat seperti itu. Undang-undangnya lemah sekali karena undang-undang itu dibangun pada saat zamannya kita reformasi ya. Betul. Jadi euforia, wah dan mungkin ketergesaan ya. Jadi powerfulnya bukan di pemerintah, powerfulnya bukan di legislatif, tapi powerful diberikan kepada kuasa yang dipilih. Untuk menjadi seorang dewan pengawas. Ini bukan karena saya mau balik lagi nih. ini contoh-contoh. Cuma catatan. Karena berkali-kali Dewas direksi itu dipecat oleh dewan pengawas. Baru sekali ini Dewas dipecat. Iya, baru sekali ini. Ya, jadi menurut saya sih gimana mau maju TV publik kita kalau itunya tuh lemah sekali. Ya, nah kalau dewan pengawasnya sama gitu, memang visinya bagus, Bos. Ya kalau enggak ya ini yang terjadi. 4 direksi zaman saya dipecat. Itu yang sangat jadi ini menunjukkan balik tuh. Jadi banyak sekali koreksi terhadap undang-undang penyiaran. Ini kita udah menjadi digital. Sudah munculnya fenomena medsos yang tidak tercover. Ya, sekarang di YouTube mau merokok jam berapapun karena YouTube kan on demand kan, kapanpun mau. Minuman keras kapanpun juga boleh jadi ini. Kan nggak ada aturan. Makanya saya bilang, Bang Helmy, waktu saya jadi Presiden Komisi Penyiaran Sedunia diamanain waktu itu di IBRAF tahun 2017-18. Ya, Kando juga, waktu itu saya surprise karena TVRI juga berapa kali diundang, bahkan dikasih konten gratis oleh beberapa lembaga penyiaran dunia. Saya tahu beberapa teman-teman juga menceritakan. Nah, semua sudah berubah, Bang Helmy. Memberikan ruang, bahkan TVRI gabung dengan RRI menjadi satu kekuatan entitas yang benar-benar lembaga penyiaran publik. Kan benar-benar dari masyarakat, ya kan? Di seluruh dunia itu TV sama radio itu digabung. Ya, RTM, NHK, BBC, ABC. Cuman di Indonesia aja. Radio sama TV-nya tuh dipisah gitu. Ya, makanya. Jadi seolah bagi-bagi lapak. Tapi menurut saya ini kan kita bicara efisiensi arah negara, ya kan? Maksud saya ini yang menjadi satu aja mesti. Apalagi sekarang radio kalau ansih siaran audio aja udah ditinggalin orang. Sekarang ada punya apa yang visual radio gitu-gitu kan? Betul. Jadi makin membuat kita bahwa undang-undang penyiaran harus segera direvisi. Setuju. Please do orang-orang yang punya kekuasaan untuk merubah itu. Dan ini penting loh. Sangat ini banget bagi masyarakat dan itu pahalanya besar tuh, Mas. Saya bukan bicara tentang KPI-nya harus diperkuat, TVRI harus diperkuat, tapi bagaimana memberikan muara-muara edukatif dan positif konten itu terjadi. Jadi jangan sampai, ya mohon maaf, saya selalu bicara, kenapa rating kita cuma 1, saya bilang kan? Kenapa? Sampai kita dorong ke Bang Helmy kan, KPI mendorong ada lembaga riset indeks kualitas televisi. Dan kita fair. Bang Helmy kaget ketika TVRI number 1 pilihan dari seluruh 12 perguruan tinggi negeri. Bahkan kita ngadain konferensi penyiaran, kita kumpulkan orang-orang yang pemerhati kan di Padang waktu itu ya. Padang. Luar biasa Bang Helmy support waktu itu konferensi penyiaran pertama kita dan itu live di TVRI, tapi meyakinkan bahwa ini loh fakta di masyarakat. Kenapa sih ketika berubah kuantitas nilai ekonomi seperti rating, kok nggak begitu faktanya kan? Kadang-kadang ada juga, ini rating nih Nielsen ini benar apa nggak sih? Nah, akhirnya muncul seperti itu. Muncul gitu, orang nuding-nuding kan. Apa yang disenangin by research itu tidak sama dengan apa yang di profiling di Nielsen share, rating and share.
akhirnya itu yang menjadi padahal saya yakin setiap hati manusia di bangsa ini, saya yakin semuanya pengen baik kok. Pengen baik. Mana ada yang pengen nonton yang aneh-aneh, itu aja yang menjadi Sekarang catatan aneh-aneh penting. ditonton orang deh. Nah, sekarang aneh-aneh. Itu yang saya bilang. Nah, ini PR saya selagi di periode kedua ini, Pak Helmi, apa yang bisa saya maksimalkan. Bahkan orang nanya, ngapain lo jadi konten kreator? Ya, saya bilang, bukan mencari subscriber atau menjadi follower atau apapun, saya bilang. Tapi pengen lihat kan, ini loh, cara kita, bahwa memang banyak ruang-ruang untuk melakukan hal-hal yang baik begitu. Tapi itu di TV sekarang penting. udah makin baik lah ya, makin baik. Ya. Acara-acara lebih berkualitas, karena ada saingan dari YouTube nih. Saingan YouTube. Nah sekarang yang ini nih, yang aneh-aneh ini pindahnya ke YouTube tuh. Nah, itu satu. Kedua gini Melmi, masalah impor konten. Iya. Jadi jangan kaget kalau konten kita begini-begini saja. Impor konten kayak sinetron-sinetron luar masuk Drakor, sekarang, ya, drakor. Mereka lebih berkualitas, tertata. Akhirnya masyarakat juga memilih. Nah, yang namanya ke depan The King is Content juga terjadi. Orang juga bisa pilih pindah channel dan keadaan ini. Udah muak juga kalau dengan sinetron sampai ribuan panjangnya, ya kan? Yang tidak ada ujung-ujungnya misalnya. Ini menjadi apa ya? Pelan-pelan lah. Saya yakin pelan-pelan ya Mas Helmi. Baik Andre, terima kasih banget. Satu masukan yang luar biasa. Saya bilang saya harus manggil adik saya satu ini untuk mendiskusikan dua hal. Kan ini concern kita betul-betul ya. Iya. Yang pertama yang tadi bagaimana kita memberikan semacam kepastian dan equality ya. Ini disuarakan para seniman. Jadi tidak ada satupun seniman, budayawan, insan televisi yang tidak mendukung protokol. Tidak ada. Nggak ada. Semua dari awal. Patuh kita. Patuh mereka. Kalau saya ini bukan orang TV lagi, jadi saya bebas di luar. Tapi kan mereka kadang-kadang ngomong. Gurunya TV ini ya. Nomor 2 yang gitu. Jadi udah saatnya barangkali kita berubah. Mungkin content creator itu juga mulai diatur. Kenapa saya bilang? Kamu boleh atas nama kebebasan, atas nama tidak ada aturan. Tapi kontenmu itu ditonton anak-anak, ditonton oleh orang-orang yang barangkali belum pantas menonton itu. Itu perusahaan, dan itu tanggung jawab kita loh. Ini betul sekali. Iya, di dunia TV kan diatur. Acara yang dewasa di atas jam 9, ya kan? Gitu. Satu lagi pesan Mbak Helmi, ketika ini diatur, teman-teman jangan beranggapan ini seolah menghancurkan identitas ataupun tidak bertumbuh kembang ya. Ingat loh, saya bicara nilai ekonomi. Mbak Helmi dapat sesuatu nilai iklan, AdSense atau apa, itu kan tidak transparan. Kalau di kita, di TV, dibuka. Kemudian sudah dibuka, artinya ketika misalnya ada pay TV yang rusak, mereka bisa komplain ke KPI dan kami manggil lembaganya. Nah kalau ini tiba-tiba duitnya masuk seberapa, berubah-ubah angkanya, kemana mereka harus komplain gitu. Atau sesuatu yang dianggap kita sebutlah platform Netflix, Disney Hotstar dan sebagainya lah. Kanal seperti itu. Terus something wrong, kredit habis, mereka nggak dapat hak. Kemana mereka bisa komplain? Misalnya nih, dengan ada lembaga negara ini, disitulah fungsinya untuk apa? Untuk memberikan satu kepastian hukum kepada siapapun menggunanya. Itu juga bukan hanya nilai konten sosial tetapi dalam hal ekonomi. Saya bilang Mbak Helmi. Betul. Ya, jadi dan media ini bergerak terus tuh. Tiba-tiba ada Clubhouse. Kemarin rame, sekarang mulai agak sepi lagi. Karena begadang katanya ya. Dari nggak kelar-kelar diskusi ya kan. Jadi dan ini akan ada apalagi. Dan saya berharap undang-undang baru nih Mbak Helmi janganlah membuat suatu definisi terhadap infrastruktur penyiaran. Biar saja fleksibel. Sehingga nanti peraturan aja yang diturun ke bawahnya menjadi lebih. Kita belajar banyak ya. Jadi terima kasih Andre. Kita berdua diskusi ini adalah untuk kebaikan masyarakat. Bahwa masyarakat itu dari media mendapatkan satu values, inspirasi, dapat manfaat lah. Ya, bukan sebaliknya. Baik, terima kasih dan sampai jumpa lagi di Helmi Bicara dengan tamu-tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye.